untuk mencalonkan di bulan November itu adalah hasil dari pemilu 2024. Berarti kalau untuk saat ini nggak bisa dihitung nih, misalnya kursi enggak. si partai si A ini Ya. segini cukup ngusung sendiri, nggak bisa nih berarti ya? Belum ya. Jadi Rame nih berarti. Jadi memang partai-partai pasti berjuang karena selain kepentingan untuk duduk di DPR atau DPRD, tentu mereka juga akan untuk memperjuangkan untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, kalau untuk presiden tentunya hasil pemilu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Kalteng Pos berkesempatan ketemu dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Harmain. Assalamualaikum Bapak Harmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mumpung ketemu beliau, kita tanya langsung ke beliau. Tahapan terkait pilkada untuk seluruh Indonesia ya Ketua ya? Oke, ya? betul. Tahapannya seperti apa Ketua? Baik. Pada tahun 2024 nanti, 2024 kita ada gawe besar. Indonesia ada gawe besar. Ada pelaksanaan, bukan hanya pilkada sebenarnya, yaitu ada juga pemilu. Ada pemilu. Ya, pemilu 2024. Ya, itu memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Dan juga di tahun ini yang sama dilaksanakan pemilihan serentak se-Indonesia. Pemilihan serentak se-Indonesia. Jadi setelah rangkaian beberapa kali pertemuan antara KPU RI, Bawaslu RI, kemudian DPR RI, Komisi 2 khususnya, dan Kementerian Dalam Negeri, itu beberapa kali pertemuan dari tahun 2021 kemarin, yang dibicarakan hanya selain rumusan terkait peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal, juga yang kemarin-kemarin itu belum ketemu, ialah tanggal hari pemungutan suara untuk pemilu. Ya, kalau untuk pemilihan atau pilkada yang dikenal oleh masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, itu kan dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Ya. Nah, itu sudah tinggal tanggalnya. Nah, alhamdulillah kemarin pada pertemuan kita ikuti bersama kemarin tanggal 24 Januari 2022 ada titik temu. Nah, jadi ada kesimpulan rapat kerja sekaligus juga rapat dengar pendapat antara DPR RI, Komisi 2 beserta dengan KPU RI, Bawaslu dan DKPP dan juga Kementerian Dalam Negeri. Maka disepakati hari pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Jadi ada 5 kotak suara. Itu dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. 5 kotak suara? Ya, 5 kotak suara. Seperti 2019. Ya, 5 kotak suara. Jadi disepakati itu di tanggal 14 Februari. Jadi hari kasih sayang lah. Oh iya, Valentine. Valentine. Nyoblos dulu, nggak usah Valentinean dulu lah. Pemilihan di hari kasih sayang. Jadi mungkin ada momen sendiri. Tapi ini kesepakatan bersama. Hari Rabu itu Ketua? Hari Rabu. Oh iya. Jadi memang KPU pasti memilih hari Rabu. Betul. Jadi setelah disepakati bersama, nanti akan diputuskan, akan ditetapkan oleh KPU, karena undang-undang mengamanahkannya. Ada yang menetapkan hari pemungutan suara adalah KPU. Dalam hal ini adalah KPU RI. Dan pada pertemuan yang sama, disepakati juga di undang-undang kan dikatakan pada bulan November tahun 2024. Nah, disepakati bersama tanggal hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia. Bukannya Kalimantan Tengah, se-Indonesia itu dilaksanakan di tanggal 27 November 2024 di hari Rabu juga. Oh, berarti kalau yang di Februari itu pemilu. Pemilu. Namanya pemilu.
pemilihan umum, memilih presiden wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan anggota DPD. Oke. Nah, kemudian di bulan November, 27 November itu memilih Bupati, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil kota se-Indonesia. Berarti untuk lokal pilkada, berarti untuk November ya? November, untuk pemilu di bulan Februari. Karena untuk mencalonkan di bulan November itu adalah hasil dari pemilu 2024. Oh, berarti setelah hasil pemilu 2024 Februari ditetapkan kan partai betul, untuk menjadi calon kepala daerah melalui partai politik berapa kursi yang didapat. Betul. Misalnya untuk Kalimantan Tengah partai A, B, C, D. Berarti kalau untuk saat ini nggak bisa dihitung nih, misalnya kursi si partai si A ini segini cukup ngusung sendiri, nggak bisa nih berarti ya? Belum ya? Jadi rame nih berarti. Jadi memang partai-partai pasti berjuang karena selain kepentingan untuk duduk di DPR atau DPRD, tentu mereka juga akan untuk memperjuangkan untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, kalau untuk presiden tentunya hasil pemilu sekarang. Tetap ya untuk presiden? Iya, presiden kan hasil pemilu sekarang. Bukan dari hasil dari DPR RI ya? Iya, hasil pemilu yang kemarin 2019 kemarin. Oh, yang kemarin. Yang kemarin untuk mencalonkan presiden di tahun 2024. Berarti kalau untuk presiden sudah bisa hitung-hitungan nih, kursinya sudah bisa nih, sudah bisa koalisi. Iya. Tapi sempat lah Ketua, kan Februari pemilihan. Kapan tahapannya itu? Sudah masuk di jadi sudah disusun. Kalau dilaksanakan di Februari, maka irisan-irisan tahapan kan nanti ada dua kegiatan pemilihan ini, ada pemilu dan pemilihan. Nah, irisan-irisan itu sudah disusun dengan baik oleh KPU RI, jadi akan sempat. Jadi kemungkinan pendaftarannya itu sekitar bulan Agustus, Agustus apa. Jadi hasil dari Februari ini akan dijadikan dasar untuk menjadi pencalonan kepala daerah. Nah, jadi itu. Kalau kita ketahui kan di Kalimantan Tengah di tahun 2022 ini ada 2 kabupaten yang seyogianya. Iya, saya baca itu. Seyogianya mereka sudah habis masa jabatannya. Jadi yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sama Kobar ya. Untuk sisanya di 12 kabupaten kota itu kan di tahun 2023. Berarti 2 tahun mereka ya? Yang Barsel dan Kobar. Habisnya bulan apa itu Ketua? Saya agak lupa bulan apa itu. Iya betul. Saya baca kemarin. Jadi yang jelas menuju ke ini yang pasti adalah wewenang dari pemerintah daerah atau dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan PJ masing-masing. Yang untuk Barsel untuk menuju 2024 2 tahun. Untuk kabupaten yang lain dan kota kan September rata-rata pelantikan mereka itu kan setahun lebih ya, karena dari September menuju November itu kan begitu. Nah, yang menarik tadi Ketua. Jadi pemilihan Dewan itu kan di Februari itu, sedangkan di November betul. Kursi mereka baru bisa dipakai di November itu. Iya, betul ya. Wah, itu luar biasa itu. Pendaftaran calon itu diperkirakan calon gubernur atau calon bupati itu kan sekitar bulan Agustus. Nah, prediksi tahapan yang disusun oleh KPU RI itu penyelesaian rekapitulasi itu di sekitar bulan Agustus itu penyelesaian. Jadi sudah ada hasil itu sekitar di bulan Agustus sudah mulai pelantikan atau sudah ada hasil anunya. Sudah dilantik lah yang pasti mereka ya. Kalau pelantikan kan masing-masing. Kalau DPRD 1 Oktober 2024, Presiden kan 20 Oktober 2024. Tetapi hasilnya sudah ada hasil rekapitulasi. Ya itu. Jadi memang gawe besar KPU tentunya di tahun yang sama melaksanakan 2 kegiatan yang luar biasa ini. Dan dengan telah ditetapkannya, bukan ditetapkan ya, disepakati artinya tanggalnya nanti akan ditetapkan oleh KPU, dengan KPU akan mengeluarkan peraturan terkait tahapan dan jadwal. KPU KPU RI. Jadi
tahapan dan jadwal. Ini yang akan kita tunggu karena di undang-undang menyatakan bahwa tahapan itu paling lambat 20 bulan. Dari 20 bulan dari pelaksanaan hari pemungutan suara. Berarti perkiraan. Jadi kalau 14 Februari 20 bulan itu mungkin kita sudah mulai masuk tahapan untuk pemilu itu di bulan Juni. Bulan Juni. Nah, bulan Juni itu nanti sekitar perencanaan program, kemudian ada sosialisasi, dan nanti di bulan Agustus yang penting nanti adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Ya. Dan ini yang mungkin harus disiapkan oleh partai-partai politik, baik partai politik yang duduk di parlemen di tingkat pusat, ya, ataupun nanti yang tidak duduk di parlemen. Karena dalam keputusan MK, untuk partai politik yang duduk di parlemen di DPR RI, mereka itu hanya melewati verifikasi administrasi. Tapi untuk partai-partai yang tidak punya wakil di DPR RI, mereka harus mengikuti selain verifikasi administrasi, mereka juga harus verifikasi faktual keanggotaan 1.000 orang atau 1/1000 di kabupaten kota. Nah, sampai tingkat apa itu, Ketua? Kabupaten diverifikasi faktual keanggotaannya nanti. Keanggotaannya sama kantor-kantornya. Ya. Kalau kepengurusan kan administrasi, administrasi. Sampai kecamatan lah itu, Ketua. Iya, kalau pengurus pasti sampai kecamatan. Nah, kalau keanggotaan kan di setiap kabupaten kota 1.000 orang di itu. 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Jadi ini yang harus disiapkan. Partai-partai yang punya, baik partai-partai yang duduk di DPR RI, mereka mempersiapkan kepengurusan, administrasi, dan seterusnya. Tentunya prosesnya dulu, nanti mereka mendaftar ke KPU RI, KPU RI akan memberikan berkas atau berkas administrasinya ke KPU provinsi dan kabupaten kota untuk diverifikasi di tingkat pengurusan di tingkat provinsi dan diverifikasi di kepengurusan di tingkat kabupaten. Itu yang akan kita laksanakan di tahun 2022 ini. Jadi verifikasi partai politik. Jadi yang kami harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan verifikasi partai politik. Kalau itu enggak setelah diverifikasi nih, ternyata hasilnya dari verifikasi faktual itu si partai ini tidak lolos itu. Ya. Berarti tidak bisa mencalon di. Jadi nanti ada ketentuannya, Mas, ya, ketentuan. Yang pasti harus lolos. Kan syaratnya tuh kepengurusan administrasi itu kan harus punya pengurus di seluruh provinsi. Iya. Provinsi. Kemudian di provinsi tersebut dia harus lolos, harus punya pengurus minimal di 75% kabupaten di provinsi tersebut. Keterwakilan perempuan. Pengurusannya minimal di 75% di provinsi tersebut. Kemudian dari kabupaten tersebut dia harus punya kepengurusan minimal 50% di kecamatan, 50% jadi jumlah kecamatan di kabupaten. Ya, kalau kecamatannya 10 masih 5 berarti sudah diterima. Ya. Kalau misalnya 75% dari 14 kita berapa? Sekitar 8 ya. 8 atau 9, 75%-nya itu kan. Jadi kalau kurang dari itu dia tidak lolos provinsi itu. Kalau sudah tidak lulus di satu provinsi tidak lolos di nasional. Karena minimal kepengurusan 75%, ada 100% di provinsi. 75% kabupaten kota, 50% di di tingkat kabupaten, kecamatan, jumlah dari jumlah kecamatan kabupaten tersebut. 100%. Jadi ini yang juga harus disiapkan oleh kabupatennya. Jadi ini tidak ada oleh parpol ya, parpol masing-masing. Kita lihat kan ada parpol-parpol yang baru nih. Iya. Parpol baru atau parpol lama, tetapi mungkin tidak punya wakil di DPR RI. Itu persiapan faktual yang penting. Ini kami mengingatkan jauh-jauh hari, karena tahapannya ini sekarang mungkin Januari, ya tidak lama lagi nanti, kita 5 bulan. Banyak parpol yang tidak punya keterwakilan di DPR RI. Yang ada cuma 4 aja mungkin ya? Di DPR RI banyak, kan banyak 9 ya. 9 itu berapa? Yang tidak ada kan dari yang dulu kan ini Hanura. Perindo belum ada. Kemudian apalagi yang kemarin yang ada tuh PDI, PDIP, PKS, P3, PKB, Demokrat, kemudian apalagi
Nasdem, Nasdem. apa gitu tadi? Enggak, DPR RI itu cuma DPR ini, RI, enggak, iya. DPR RI cuma Nasdem, PDI, Enggak. Demokrat. Yang tidak itu yang tidak ada. Oh, yang tidak. Yang tidak ada kan Hanura, Iya, yang Perindo, PKPI, PBB. Yang tidak ada wakil di di mana DPR RI. Selebihnya kan ada dapat wakil di. Terakhir kemarin kan yang didapatkan kan termasuk juga PAN, PKS. Nah, punya beberapa partai yang tidak. Oh iya, maaf, salah maksud saya tadi, maksudku yang di partai yang di sini yang tidak ada perwakilan di DPR RI. Iya. Enggak. Salah saya. Oh, yang Kalimantan Tengah maksudnya. Salah saya. Oh, yang Kalimantan Tengah yang ada wakilnya kan betul. wakilnya Demokrat. Iya. Golkar, Demokrat 1, Golkar 1, PDIP 2. Iya. Apalagi kemarin tuh Nasdem 1, Gerindra 1. Udah berapa? 6 ya? 6 ya itu. Tapi yang maksud ketua tadi maksudnya yang punya duduk keseluruhan di DPR RI. Betul. Jadi mereka yang duduk di DPR RI itu mereka dalam keputusan Mahkamah Konstitusi mereka cukup melewati verifikasi administrasi. Tetapi yang tidak duduk di DPR RI atau partai baru yang baru mendaftar dan seterusnya, mereka harus melewati verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Ini yang harus disiapkan oleh seluruh partai politik. Oke. Ada yang belum sampaikan lagi, Ketua? Ya, kami selain menunggu tahapan dilaksanakan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah dan juga KPU Indonesia punya gawe besar. Saat ini amanah undang-undang kita melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Nah, karena itu kami mohon dukungan dari seluruh pihak, stakeholder, dari pemerintah, dari masyarakat untuk sama-sama kita mensesuaikan program atau proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita berharap nanti ketika tahapan, karena tiap bulan itu diupdate terus, tiap bulan diupdate, permasalahan DPT ini dapat kita minimalisirkan. Jadi walaupun kalau tidak ada masalah tidak mungkin, pasti ada masalah, tapi kita minimalkan. Jadi ini dengan selalu mengupdate. Karenanya kita berharap masyarakat juga yang kuncinya sebenarnya di administrasi kependudukan. Iya. Ya, administrasi kependudukan. Jadi masyarakat disiplin mengurus administrasi kependudukan mereka. Ketika mereka pindah dari satu tempat mereka mengurus. Nah, kan bahayanya gitu, karena kita dasarnya kan KTP. Nah, iya, betul. Dia dari daerah sana, tapi pindah sekarang sini tidak mengurus administrasi kependudukan, ya tetap saja terdata di tempat asal. Betul. Ini yang penting, dukungan dari seluruh masyarakat, stakeholder dan juga pemerintah. Sukses pemilu dan pemilihan, sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.